bisa ngajar kalian lagi, bisa bertemu lagi, bisa ngasih pembelajaran lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Saya meminta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Laila yang sudah memimpin doa. Nah, kalian gimana? Semangat gak ngikutin pembelajaran hari ini? Lemes Pak. Kenapa lemes? Belum selesai. Iya, Bapak juga capek sih sebenarnya. Jadi kita biar kita semangat bareng, kita ice breaking sama-sama main game. Ayo teman teman semua bisa berdiri. Nah, jadi gamenya ini Abu dan Abi. Nah, ini kan ada dua nama, Abu dan Abi. Kalian berhadapan-hadapan. Nah, jadi kan ada dua nama nih, ada dua nama, Abu sama Abi. Nah, kalian pilih dalam hati mau yang mana? Nanti pas aku sebut salah satunya, oh iya kalian tuh gini dulu, pas berhadapan tuh kayak mau jabatan tangan gitu. Tapi gak sampai nyentuh, mau jabatan tangan. Satu tangan aja. Nah, pas aku sebut Abi misalnya, kalian yang milih Abi harus nangkap yang ini, nangkap yang bukan Abi. Kalau saya kalian sebut, kalian udah milih kan, misalnya Lea tuh milih Abi ya, aku nyebutnya Abu berarti Lea tuh harus pindah. Suatu saat ketika Katak bertemu dengan Abi. Siapa yang kalah? Yang kalah ini eliminasi yang kalah. Oh iya. Kemudian Katak sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Abu. Akhirnya secara terpaksa Katak curhat dengan Abu. Ya. Udah. Gimana udah ada refresh otaknya sudah? Bentar. Video bertanya. Kita belum selesai ya. Kita tes dulu ya yang di hari ini coba angkat tangan dan bilang ada ya. Lailatul Hadir. Pipi Hadir. Ready Hadir. Joko Kendit. Kemana nih Joko Kendit? Sakit. Sakit? Kemarin jatuh dari motor pas pulang sekolah. Aduh, kasihan loh. Jatuh dari motor. Mari kita ini ya doain Joko Kendit biar bisa sekolah lagi, biar bisa belajar bareng kita lagi. Semoga cepat sembuh. Tapi gak apa-apa kan ya? Siapa temennya yang Gak bisa? apa-apa, cuma lecet sedikit. Ya, ini aku mau nasihatin. Ini bapak mau nasihatin lain kali kalau naik motor tuh hati-hati. Kalian kan belum punya SIM, jadi lewat dalam aja kalau memang terpaksa naik motor. Tapi kalau gak ada naik motor bisa naik angkot atau minta antar orang tua ya. Baik Pak. Nah, sebelum kita mulai materi yang baru hari ini, Bapak mau review ulang nih materi yang sebelumnya kalian pelajarin sama Bapak. Ada yang ingat? Saya Pak. Ya, Arin. Gaya gravitasi. Nah, untuk ada yang ingat ya Arin ya. Mungkin Arin bisa jelasin apa gaya gravitasi yang dipelajari kemarin. Gaya gravitasi itu gaya tarik menarik antara dua atau lebih benda yang bermassa yang berjarak r. Nah, bener banget. Nah, kita pertama dulu untuk Arin. Nah, kenapa Bapak tanya tentang materi kemarin? Karena materi hari ini ada hubungannya dengan materi yang
nggak lihat jam yang kuno itu yang gede terus ada loncengnya di tengah? Pernah. Nah, gimana pas kalian perhatiin loncengnya itu? Bergerak bolak-balik gitu ya. Nah, itu terus bergerak. Kalian pernah nggak ngamatin sampai ini kapan ya berhentinya ya? Pernah nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak ada yang pernah ngamatin? Pernah. Yang pernah ngamatin, aku malah yang pernah ngamatin. Gimana? Nggak berhenti. Tidak berhenti. Iya, Pak, saya sama juga. Oh. Kira-kira kenapa ya kok bisa agak berhenti gitu geraknya? Nggak tahu. Nah, itu kan benar nggak pakai baterai sebenarnya kalau jam kuno itu. Nah, iya, jadi yang dimaksud sama pertanyaan pematik tadi itu, si jam bandulnya itu sebenarnya nerapin namanya gaya harmonis. Jadi dia terus bergerak tanpa henti. Nah, tapi perlu beberapa prasyarat untuk terjadinya gerak harmonis. Salah satunya itu tidak ada hambatan, tidak ada yang mengganggu gerakan tersebut dan lain-lain. Nah, hari ini hubungannya sama getaran, kita akan belajar tentang getaran bandul matematis yang merupakan konsep penting dalam memahami fenomena alam seperti osilasi. Osilasi nama lain dari apa? Coba ada yang tahu? Nah, getaran, bagus. Terus gelombang dan lainnya. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui gerak harmonis sederhana dan osilasi pada materi bandul matematis. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan periode bandul matematis dengan panjang tali. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui penerapan nyata bandul matematis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selanjutnya di sini ada definisi bandul matematis. Apa sih definisi dari bandul matematis itu? Jadi yang pertama getaran ya. Getaran adalah gerakan osilasi bolak-balik melewati titik keseimbangan. Jadi kan di sini ada benda yang digantung. Ini benda, bebannya ya. Terus ada juga tali atau batang yang menggantung, tapi dia tidak bermassa. Jadi di sini kita akan belajar tentang kinematik. Jadi tentang gerakan bendanya tanpa gaya yang mempengaruhi. Cuma lintasannya aja kita pelajarin sekarang hari ini. Nah, getaran bandul matematis ini juga punya periode dan frekuensi. Kemudian lintasannya gerakannya itu membentuk setengah lingkaran. Nanti Bapak tampilkan ya di depan. Selanjutnya, nah seperti ini konsep dasar getaran bandul matematis. Nah, jadi dia terus berosilasi seperti ini, seperti yang kalian lihat di jam dinding itu, yang ada lonceng yang ada ininya bandul. Nah, di sini tuh ada dua fase, ada fase maju dan fase mundur. Fase maju terjadi ketika bandulnya ini bergerak dari posisi seimbangnya di sini ke titik terjauh di sini, simpangan terjauhnya dari titik seimbang. Kalau yang mundur itu berbalik dari dari simpangan terjauhnya itu ke titik seimbang di sini. Jadi dua fase itu diingat-ingat ya. Kemudian, nah, sebenarnya kita belajar getaran pada bandul matematis ini, kita juga pernah pelajari sebelumnya. Jadi ini ada kaitannya sama ini persamaan dari getaran matematis dirumuskan M d kuadrat x per dt kuadrat min kx. Ada yang ingat nggak kira-kira kalau ingat min kx? Ini materi tahun kemarin kelas pokoknya kelas 10. Kayak apa? Kayak apa? Ayo cari ya, bisa pegang tangan. Oh, Bapak mendengar gaya pegas. Pasti malu ya. Nah iya betul. Memang gaya pegas. Ya, itu bungkuk ya. Kemudian
getaran. Apa itu periode getaran? Jadi periode getaran adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran penuh. Nah, rumusnya itu ini. T ini adalah second, periode T besar itu periode, T kecilnya itu waktu ya, waktu dalam second juga. Terus M itu banyaknya getaran. Mungkin boleh pinjam bukan Bapak? Apa? Spidol. Oh iya. Nah, ini kan sama-sama waktu ya, periode itu kan waktu. Terus sementara T kecil juga waktu. Yang bedain apa? Ada yang tahu? Waktu itu waktu sektor Bapak detik. Kalau yang T periode itu waktu per bandulannya itu. Oke, makasih jawabannya ya ini ya. Udah benar jawabannya. Cuma lebih tepatnya lagi Bapak jelasin ya di sini. Ini misal ada sebuah gelombang. Nah, satu gelombang itu satu lembah dan satu gunung. Kalau ini ada berapa getaran? Oh, tambahinnya. Dua. Jadi ini getaran pertama di sini dan getaran yang kedua. Misal ini 2 kali getaran ini, dua kan? Itu membutuhkan waktu sampai sini tuh waktunya 10 detik, 10 second. Nah, ini baru T kecil. Jadi T kecil itu waktu keseluruhan getaran yang terjadi. Kalau periode itu, Violin jangan main HP. Dan apa Violin? Iya, taruh dulu ya, saya dulu ya. Temennya kasih HP-nya Pak. Jadi kalau T besarnya itu kan T per M. Nah, ini per gelombangnya ini, per getarannya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran aja. Kalau periode. Begitu juga sama frekuensi. Kalau frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu waktu. Jadi kebalikan dari rumus ini. M per T. Nah, kalau di bandul itu kan ada panjang kali tadi kita belajarnya. Itu kita rumusnya menjadi 2pi akar L per G, di mana L-nya itu panjang kali, G-nya itu ya kecepatan gravitasi bumi. Sementara F yang kebalikannya 1/2pi akar G per L. Nah, hubungannya periode dan getaran itu berbanding terbalik. Jadi F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Itu teman-teman. Nanti kita coba kerjakan beberapa contoh soalnya. Ini aplikasi getaran bandul matematis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di jam bandul yang tadi itu yang dinding. Nah, ya ini kayak yang kita lihat sih ininya kan. Kalau di jam-jam yang besar itu. Iya. Kemudian ada seismograf. Jadi seismograf itu sebenarnya juga pakai konsep ini, pakai konsep bandul. Jadi ketika ada getaran ini, si benangnya itu kan bakal gerak-gerak. Jelasnya bakal gerak. Nah, di ujung bebannya ini ada tinta kayak pulpen lah gitu. Di bawahnya ada kertas. Jadi kalau misalnya dia getar, dia nulis getarannya seberapa gitu. Terus ada metronom. Mungkin yang suka nyanyi atau ikut paduan suara tahu nih metronom itu buat ngatur tempo musik nada. Nah, jadi dia bakal berdetak kayak tek 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 gitu. Biasanya kan kita pakai tangan kan, kalau udah pakai metronom dia udah kayak berdetak kayak kita jantung tek 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 tuh. Selanjutnya, nah eksperimen sederhana. Nah, kita bakal lakukan yang namanya percobaan, tapi kita nggak pakai alat-alat yang di sini, kita pakai test simulation karena kita
kita keterbatasan ya. Jadi lebih mudah kita pakai di simulasi. Semuanya sudah era digital sekarang. Nanti Bapak bagikan nomornya dulu ya. Ya. Bapak bagi 2 kelompok. Ini gimana? Mau pilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri. Oke, silakan pilih sendiri dulu dah. Gimana jadinya? Kelompok 1 yang mana? Sini, Pak. Oke, 6 ya. Terus kelompok 2? Sini, Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Untuk link app-nya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Di WhatsApp kelas. Yuk. Pak, ini kelas berapa, Pak? Kelas 11. Kamu ikut kelas. Yes. Kita udah ikut jawaban pertama dulu. Mana tadi taruhnya? Oh ya, sudah pertama. Gila dia Ya, tulisannya dan jelek. diubah-ubah itu jadi Nanti pada bapaknya gak bisa baca. Oke, sekarang yang masih nulis ini. Iya. Bisa itunya. Pak dia ngerjain sendiri Pak, gak mau bareng sama teman-temannya. Astagfirullah. Ya tidak Saya nggak boleh pinjamin APD-nya, Pak. Kasih tinggi lah, sabar. Nih, kerjain sendiri nih. Bisa difoto ya mungkin ya kalau memang mau itu, mau apa? Mau lihat juga kalau keburu. Ini gak usah masak. Udah tinggal 30 detik lagi nih, apa udah selesai? Kelompok 1 2? Sudah. Kelompok 2 sudah. Sangat rajin. Ya, rajin semuanya. Murid Bapak. Tidak. Apa kan dari tadi kelompok gua rame mulu. Kelompok gua berantem, Pak. Sampai lagi atau mau es drinking? SBG-nya palukan. Sekarang kelompok berapa yang mau maju? Dua. Stop. Daripada rebutan, biar adil. Sweet di depan ya, sweet. Pelan-pelan. Ayo dulu tangannya. Ya, ini batu kertas. 3 kali yang kalah. 3 kali menang. 3 kali menang. Iya, satu. Iya. Ayo kelompok 2 berarti yang maju duluan ya. Oh, yang menang duluan. Yang menang bebas mau ngapain? Gak maju. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil praktikum kelompok A. Pak, ini datanya dibaca enggak? Gak usah langsung ke Baik. Yang pertanyaan pertama, simpulkan hubungan massa dengan T. Hubungan massa dengan periode getaran adalah saling tidak mempengaruhi, di mana saat massanya bertambah, waktu dan periode getaran tidak berubah. Pertanyaan kedua, simpulkan hubungan antara L dengan T. Hubungan panjang tali dan periode adalah berbanding lurus, di mana saat panjang tali ditambah, maka semakin lama juga waktu dan periode getarannya.
kesimpulan akhir, faktor yang mempengaruhi lama waktu dan periode getaran adalah panjang tali dan kecepatan gravitasi. Hal tersebut sesuai dengan persamaan getaran benda matematis yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Terima kasih ya atas sudah berani maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk Aida. Sekarang kelompok 2 silakan. Oh, Sepi. Ajar loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil dari praktikum kami. Yang pertama, data pada tabel untuk masing-masing percobaan. Iya, enggak ini langsung. Yang pertama, simpulkan hubungan M dengan T. Hubungan massa dengan periode getaran adalah saling tidak mempengaruhi, di mana saat massanya bertambah, waktu dan periode getaran tidak berubah. Yang kedua, simpulkan hubungan antara L dengan T. Hubungan panjang tali dan periode adalah berbanding lurus, di mana saat panjang tali ditambah, maka semakin lama juga waktu dan periode getarannya. Kemudian kesimpulan akhir, faktor yang mempengaruhi lama waktu dan periode getaran adalah panjang tali dan percepatan gravitasi. Hal tersebut sesuai dengan persamaan getaran benda matematis, yaitu T sama dengan 2pi kali akar L per G. Lalu hitunglah percepatan gravitasi total pada masing-masing percobaan. Ya, baik, itu saja hasil dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan sendiri nih, ada yang dibingungkan nggak kira-kira? Masih dibingungkan atau gimana? Iya, Rani. Mengapa jasa percobaan itu masa nggak pengaruh sama periode getarannya? Tadi kan di mana ya slide yang pertama banget tuh Bapak tadi jelasin kalau ini tuh kita membahas tentang kinematisnya, jadi membahas tentang gerakan dari bandelnya itu sendiri tanpa memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja. Meskipun tadi kita ngasih gaya ya pas di praktikum itu kita kan ngasih perlakuan kan, ditarik 5 derajat itu. Nah, sebenarnya yang kita kasihkan itu bukan gaya tapi kecepatannya aja. Jadi kita nggak memperhitungkan berapa masanya, berapa dorongannya, berapa segala macam, cuma kecepatan finalnya aja pertama gitu berapa. Jadi ya memang nggak dimasukkan variabel si beban atau massa itu. Nah, maka dari itu tadi di persamaan di sini massa itu tidak ada. Jadi kita memang benar-benar menghitung waktu sama frekuensi dari getaran itu tadi. Ini bisa diterima, bisa paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang bingung lagi lainnya yang mau tanya-tanya? Nggak ada, Pak. Nah, untuk kalian belajar ya, kita akan mereview ulang lagi. Bapak pengen tahu kalian tuh paham nggak, benar-benar paham sama materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita bakal mengerjakan yang soal bersama-sama. Nah, ini dia. Yang soal matematis. Ini mungkin saya bisa menjawab di ini. Soalnya adalah sebuah ayunan bergerak bolak-balik menuju titik keseimbangan sebanyak 100 kali dalam waktu 25 detik. Maka frekuensi
dan periodenya berapa, sama kayak pas kalian praktikum tadi. Saya Pak. Oke, Silvi silakan maju, kita kasih tepuk tangan buat Silvi. Keren banget ya. Oh, bisa saya duluan sih, gimana sih caranya itu? Oke. Spidolnya mana ya Pak? Wow. Ih bener banget loh ya Pak. Belum saya. Wow. Ih sama aku tadi mau jawab kayak gitu. Belum, masih dikit. Oh iya. Bangga banget lo udah tak ada sama. Biasa kerja lomba. Yang lainnya coba ngerjakan sendiri juga ya. Nanti kita cocokkan sama jawabannya yang temennya di depan. Sudah Pak. Nah, kasih ya Silvi udah berani jawab di papan di depan. Makasih, silakan dulu. Nah, di sini hasil pekerjaannya Silvi diketahui katanya N-nya sama dengan 100 dan T-nya waktunya 25 sekon. Sisanya F sama T-nya. F tadi rumusnya kan N per T. Berarti 100 dibagi 25 4 kan? 4 Z. Terus untuk periodenya itu T per N 25 per 100. Kita bagi 25 jadi 1 per 4 sama dengan 0,25 sekon. Sama jawabannya semuanya? Sama. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Silvi dan Linda. Nah, jadi kan soal ini tadi untuk memperdalam pemahaman. Sekarang kita perdalam lagi pemahaman kalian. Sekarang untuk lebih memperdalam, Emojinya. HOTS. kalian emojinya yang mana untuk belajar hari Ya ini? Enggak, saya kelompok Pak. Nah, soalnya gini, sebuah jam dinding di permukaan bumi berfungsi dengan mengakibatkan gerak pada ayunan pendulum seperti yang pertanyaan pemakai tadi ya. Jika jam tersebut dibawa ke dalam stasiun terang angkasa dan jauh dari benda-benda di luar angkasa, maka apa yang terjadi? Nah nih, kan ada jam. Aku coba gambarin dulu ya. Nah ini kan bumi ya, ada orang. Terus ini bawa jam dinding yang itu. Nah, bawa jam dinding yang itu ya. Terus dibawalah jam dindingnya ke luar angkasa. Jadi dia di luar angkasa, misalnya di sini nggak ada apa-apa ya di roketnya itu. Ada jam dinding juga. Nah, kira-kira jam dindingnya bakal berdetak sama apa enggak? Gimana kira-kira mereka apa sih jika jam tersebut digunakan? Maka apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Itu aja dah. Kalian bisa mikir segala hal. Apa yang terjadi? No. Apa? Tahu. Tentang jamnya, tentang tadi kan kita harus bandel gitu, tentang bandelnya itu gimana?
Jadi kan 2P-nya ini kan sebagai konstanta. Ya. Nah, kan ada 2 jam sama ya, pasti kan sama-sama 2P lah, sama L-nya juga sama, panjang tadinya juga sama. Jadi kita hapus ya konstanta ini L sama 2P. Jadi T-nya itu hubungannya sama dengan akar 1/G. Nah, kira-kira berarti kan si T ini nih senilai sama si G-nya ini, akar 1/G ini. Kira-kira G-nya sama nggak ini sama di sini? Nah, kalau di bumi kita tahunya berapa? Kecepatan gravitasi bumi? 10. Ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di sini nah, kita kupas jangan pakai angka tapi pakai persamaan dari gravitasi itu sendiri. Rumus gravitasi gimana? Fg yang kemarin kalian pelajari, G besar ya. Nah, sekali lagi kita abaikan yang konstantanya, G coret, M juga coret, M juga coret. Kan masa itu konstanta kan. Berarti si G-nya ini sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, katanya ada yang gini. Dibawa dalam satu ruang angkasa dan jauh dari benda-benda luar angkasa. Kita kan merasakan gravitasi karena adanya gravitasi matahari sama bumi kan. Nah, kalau itu emang nggak ada apa-apa, terus jaraknya juga jauh. Nah, semakin jauh berarti R-nya ini kan semakin besar. Terus dikuadratkan, terus diseper. Jadi kayak G-nya ini ya, G aku bilang ini di aksen ya. G yang di bumi daripada G aksen di sini, dia bakal lebih besar, sangat lebih besar. Ya kan? Tadi kan R-nya udah R terus dikuadratin terus diseper. Jadi kayak makin gede banget kan. Karena makin gede banget, ini makin membesar plus gini ya. Dia hingga sampai ini membuat si nilai T-nya itu mendekati 0. Jadi kayak limit mendekati 0 gitu loh. Jadi emang benar-benar hampir 0. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti jamnya gimana? Berhenti. Itu ya. Paham di sini ketika ditanyakan? Paham. Jadi kan harus biasa ngulik-ngulik soal-soal sama persamaan yang lainnya juga. Dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa nyimpulin dari apa yang sudah kita bahas, diskusikan, kita coba. Sarifah ya, oke mungkin Sarifah bisa jawab, silakan. Jadi kesimpulannya itu getaran adalah gerakan bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangan. Panjul matematis adalah sistem getaran sederhana yang terdiri dari sebuah massa yang tergantung pada ujung sebuah tali atau kawat ringan. Pendul matematis dapat dijelaskan secara matematis menggunakan kesamaan gerak pendul sederhana. Parameternya meliputi panjang tali, kecepatan gravitasi, sudut awal dan massa pendul, serta periode dan frekuensi. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada ayunan, pendul jam, seismograf, dan metronom. Nah, bagus banget ya, lengkap banget kesimpulan dari Sarifah. Kita kasih tepuk tangan. Nah, sebelum pelajaran berakhir nih, Bapak tawarin lagi, ada yang mungkin ditanyakan? Udah, oke. Nah, oh ya, sebelumnya kita kumpulkan si LKPD-nya dulu. Bisa perwakilan kelompok ya. Nah, sembari itu Bapak kasih kalian pekerjaan rumah ya yang kalian kerjakan
Ya. Ya, Pak. Kapan deadline-nya, Pak? Deadline-nya sampai kita ada pertemuan lagi, berarti Minggu depan. iya minggu depan. Baiklah, mungkin itu yang Bapak bisa ajarkan ke kalian mengenai materi getaran bendur matematis ini. Hari ini alhamdulillah kelas berjalan dengan kondusif, kalian juga kompak mengerjakan percobaan, terus berdiskusi dengan lancar segala macam. Bapak sangat seperti biasa, Bapak sangat bangga dengan kalian. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri juga. Semoga di minggu depan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian di masa depan nanti. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa mengenai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Lailatul. Pertemuan hari ini berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata maupun tingkah laku. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.